pejabat eselon 3, eselon 4, dan seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong yang saya banggakan. Pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan sebuah kewajiban untuk mengikuti apel pagi, dan tentunya hari ini adalah hari pertama di minggu kerja minggu ketiga di bulan September tahun 2023. Saya lihat kita semua masih ceria dan mengurangkan kepada kita kesehatan dan umur panjang. Biar libatkan keluarga, suami istri dan anak-anak berdoa sebelum memulai aktivitas. Karena saya tahu seluruh ASN sebagian besar tinggal di wilayah kota yang memang kejar untuk apel pagi Senin dan Jumat maupun juga Selasa sampai Kamis. Itu memang lari dalam kecepatan 60-80. Atribut baliho yang ada di sepanjang jalan yang sudah lebih dari 1 minggu itu dicabut dan dibersihkan. Di area alun-alun Aimas maupun juga di beberapa sudut-sudut pertigaan perempatan dan juga di ruas-ruas jalan. Terkecuali baliho spanduk yang ada ajakan atau himbauan untuk bayar pajak atau mungkin yang lainnya, itu bisa sampai 1 bulan atau 2 bulan. Mungkin juga ada yang menggunakan jasa pemasangan baliho tahan 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau tidak, itu harus dibersihkan. Sudah dengar angin segar, ada beberapa kepala distrik yang ikut pertemuan terselubung. Saya tidak dengar yang kedua kalinya. Itu saya copot tanpa hormat. Sampai pada jam 4 jam kerja. Yang berikut, hari Rabu pertemuan kepala distrik, kepala kelurahan, RT dan RW. Semua kita gunakan ACC. Pak Sekda, kita pertemuan dengan kepala distrik, lurah dan RT RW. Yang berikut, motor patwal dari Dinas Perhubungan, motor patwal dari Satpol PP, apakah ada kan? Dinas Perhubungan? Ya? Satpol PP tidak ada? Tidak ada motor? Oke, terima kasih. Dari Dinas Perhubungan? Ada di mana? Ya, ada di kantor. Kenapa tidak digunakan? Rusak. Iya. Dinas kan harus rencanakan mengalokasikan anggaran untuk servis. Ya. Di dalam bagus dulu baru keluar. Jangan keluar bagus baru dalam tidak bagus. Yang berikut, kepala distrik yang ikut apel berapa orang? Coba angkat tangan. 2 orang, Aimas dan Mariat. Mariat ketemu jamu. Mariat. Iya, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, saya berharap Bapak Ibu, pimpinan OPD dan pejabat pengelola kegiatan, program dan kegiatan, ingat realisasi dan progres kegiatan di lapangan. Selalu juga atau sering-sering harus turun ke lapangan untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan. Jangan duduk di meja lalu hanya menerima laporan dari pihak ketiga.
Kita harus pastikan kegiatan di lapangan itu betul-betul dilaksanakan, karena asas manfaatnya tentunya masyarakat yang merasakan dan menikmatinya. Sehingga asas kemanfaatan itu yang penting. Dan yang kedua, fungsi pengawasan dan pengendalian dan monitoring di lapangan itu juga memastikan semua atau seluruh kegiatan yang kita laksanakan, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kualitas dan ketepatan sasarannya, sehingga kita menghindari hal-hal yang tidak terjadi karena kelalaian kita dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan dan pengendalian di lapangan. Yang berikut, ya, terkait dengan pengadaan barang dan jasa mungkin masih ada yang belum, ya segera harus dilaksanakan ya, supaya progres kita juga dalam realisasi APBD kita juga harus naik, karena kita masih ada di bawah 50%. Sekarang sudah bulan September. Yang berikut, saya selalu ingatkan, tebarkan senyummu di lingkungan kerjamu. Kalaupun juga kecewa, kalaupun juga tidak suka, tapi itu juga bagian dari ibadah. Kalau Anda tidak senyum dan tidak memberikan salam cinta kasih kepada orang lain, tidak usah pergi ke masjid untuk sholat, tidak usah pergi ke gereja untuk ibadah. Jaga hati dan jaga pikiran. Jadi surga itu ada di hati, dunia itu ada di pikiran. Kalau ada masalah-masalah dalam internal organisasi, selesaikan secara baik-baik dan bicara secara terbuka. Ingat tadi, ya, sebagai ASN harus menjaga rahasia jabatan dan juga rahasia dalam tugas-tugas pengelolaan administrasi kenegaraan. Pegawai kita tidak boleh sekali-kali membocorkan seluruh keputusan dan seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan kepada pihak luar maupun juga sesama kita di dalam lingkup kerja. Ini harus dijaga. Itu yang saya dapat sampaikan. Yang berikut, terkait dengan adanya WA saya terkait dengan TPP. Pas saya bulan September ini ada sekitar 38 orang WA masuk di saya buka HP. Iya, menurut Pak Sekda kredit sudah habis atau jatuh tempo kredit. Iya, saya pikir bukan saya pikir, kita semua berharap dan kita semua menantikan kebijakan dari Pak Sekda. Iya, saya juga terbuka untuk Pak Sekda. Saya punya jabatan ini, saya dapat tunjangan berapa? Karena kemarin lo tanya saya bilang saya nggak tahu kapan tunjangan saya berapa. Susah 1 tahun 12 bulan, kalau memang kurangnya Pak Sekda bayar. Iya kan? Iya. Terima kasih untuk pimpinan BPJS selama ini menjadi sahabat teman kerja yang selalu setia dan selalu bersama-sama dengan kita dalam berbagai kebijakan pembangunan di sini, termasuk jaminan ketenagakerjaan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kita semua yang sudah melaksanakan tugas 1 minggu yang kemarin, dan selamat melaksanakan tugas di minggu yang baru. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Selamat pagi.